Bab 1301. Hajar. Hajar saja, Bang. Jiwa pedang yang menakutkan muncul di arena dari udara. Saat jiwa pedang ini muncul, belasan pendekar ketiadaan pedang yang melesat ke arah warrior yang langsung terlempar ribuan kaki ke belakang oleh jiwa pedang ini. Pendekar ketiadaan pedang lainnya juga dihempaskan ke belakang oleh jiwa pedang ini, sampai mereka mundur ratusan meter, dan semuanya baru berhenti. Semua orang kaget, termasuk Torani di kejauhan, karena jelas jiwa pedang ini bukan jiwa pedang di atas jiwa pedang alam ketiadaan, tapi jiwa pedang yang lebih tinggi dari alam ketiadaan. Itu segel dewa pedang, mampu mengangkat jiwa pedang. Pada saat ini, seorang master keluarga Ni menatap segel dewa pedang di dahi warrior yang tangannya gemetar. Mendengar itu, di arena semua orang tiba-tiba berubah warna. Segel dewa pedang. Tentu saja mereka pernah mendengar benda ini sebelumnya. Ini adalah harta karun alam ketiadaan yang pertama di benua penjara. Jika harta ini jatuh ke tangan orang lain, tidak akan banyak berguna. Tetapi jika jatuh ke tangan kultivator pedang, itu pasti menjadi artefak. Segel dewa pedang mampu mengangkat jiwa pedang dan warrior yang sendiri berada di atas jiwa pedang alam ketiadaan dan sekarang meningkat lagi. Pada saat ini, wajah tuan keluarga Ni dan tetua Yuanu menjadi sangat masam. Jika itu hanya jiwa pedang di atas jiwa pedang alam ketiadaan, meski ada ancaman, itu hanya ancaman, dan sekarang, jiwa pedang warrior yang ini bisa menekan siapapun di antara mereka. Warrior yang mengabaikan keluarga Yuan DKK, dia menatap Kenzi Ye di samping dan berkata, bahwa semua orang dari paviliun ribuan pembunuh pergi ke benua penjara. Bahkan, sebelum datang ke puncak Qingtian, dia masih memikirkan bagaimana membodohi keluarga Ni, dan menemukan cara untuk meninggalkan puncak Qingtian. Keluarga Ni punya persekongkolan, itu urusan keluarga Ni, dan persekongkolan keluarga Ni hanya untuk klan siluman, jadi idenya adalah pergi dengan orang-orang paviliun ribuan pembunuh, dia tidak partisipasi urusan keluarga Ni dan klan siluman. Tapi dia tidak menyangka keluarga Ni akan bergabung dengan keluarga Yuan DKK untuk membantai paviliun ribuan pembunuh. Jika dia kembali telat sedikit saja, Kenzi Ye berdua pasti mati. Hal ini membuat warrior yang mengerti bahwa keluarga Ni tidak hanya mengincar klan siluman, tetapi juga mengincar dirinya. Sekarang keluarga Ni sudah mulai menembaknya, apa yang masih perlu ditahan? Saat ini, dia tidak ingin bermain trik dengan keluarga Ni. Serbu. Lakukan saja. Bermain trik tidak seefektif satu tebasan pedang. Kenzi Ye tidak ragu setelah mendengar ucapan warrior yang, dia langsung mundur bersama Lailak Sui serta membawa orang-orang paviliun ribuan pembunuhan. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan mengatakan bahwa harus pergi bersama. Dia bukan idiot. Meskipun dia dan Lailak Sui sama-sama pendekar ketiadaan, tinggal di sini hanya akan menyusahkan warrior yang konyol. Pada saat ini, pendekar ketiadaan keluarga Ni maju dan berteriak dengan marah, tempat apa menurutmu puncak Qingtian ini? Kalian bisa datang dan pergi jika mau. Suara pendekar ketiadaan itu berhenti tiba-tiba karena warrior yang muncul di depannya entah kapan, dan pada saat yang sama, sebuah pedang dimasukkan tepat di antara alisnya. Melihat warrior yang di depannya, matanya menjadi kosong, sangat. Sebelum suara terdengar, warrior yang tiba-tiba mencabut pedangnya. Dengan bunyi mencicit, seberkas darah menyembur keluar dari alis pendekar ketiadaan. Warrior yang melambaikan tangan kanannya dan langsung menyimpan tubuhnya. Lancang. Di samping, Torani DKK murka dan hendak menembak, dan pada saat ini,
pedang di tangan warrior yang tiba-tiba masuk ke sarung pedang kuno, lalu ditarik dan diayunkan dengan tajam. Weng! Bunyi pedang merobek ujung langit, dan energi pedang terpotong horizontal berbentuk bulan sabit. Hati-hati! Melihat energi pedang ini, Torani terkejut dan buru-buru mengingatkan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengeluarkan momentum pendekar ketiadaannya. Tidak hanya dia, semua orang di sekitarnya dengan cepat mencurahkan momentumnya sendiri untuk melawan energi pedang ini. Bang! Segera setelah momentum 12 pendekar ketiadaan dan energi pedang warrior yang bersentuhan, ada suara keras, dan pada saat ini, seluruh puncak Qingtian sedikit bergetar. Di bawah tatapan ketakutan Qiano Lin DKK, Torani DKK benar-benar dipukul mundur hampir 100 kaki oleh pedang warrior yang 12 pendekar ketiadaan dipaksa mundur dengan satu pedang. Qiano Lin DKK menghela nafas, kekuatan warrior yang sangat mengerikan. Pada saat ini, warrior yang 1 lawan 1, tidak ada seorang pun di arena yang bisa menjadi lawannya. Termasuk Torani. Jika itu adalah 1 lawan 1, maka Torani mungkin tidak dapat menangkis 10 pedang warrior yang. Adapun orang-orang lainnya, khawatir tidak akan bisa menangkis 1 pedang. Qiano Lin melirik Torani DKK di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Tindakan keluarga Ni sebelumnya tidak diragukan lagi, sangat bodoh. Dia bahkan diam-diam mengizinkan tetua Yuan DKK menyerang paviliun ribuan pembunuh. Apakah warrior yang ini orang yang bisa disinggung? Tetapi dia juga tahu bahwa keluarga Ni ini seharusnya tidak menduga warrior yang akan segila ini. Menurut pemikiran keluarga Ni, ini adalah wilayah keluarga Ni, dan bahkan jika orang-orang paviliun ribuan pembunuh terbunuh, warrior yang hanya bisa menelan amarahnya dan masih harus mengandalkan keluarga Ni, karena saat itu warrior yang hanya sendirian. Jika warrior yang tidak mengandalkan keluarga Ni, dia tidak akan sanggup melawan putra keempat keluarga Yuan sama sekali. Dan dengan cara yang sama, orang-orang dari putra keempat Yuan juga harus mengandalkan keluarga Ni, karena tanpa persetujuan keluarga Ni, mereka tidak dapat membunuh pendekar ketiadaan dari paviliun ribuan pembunuh. Secara keseluruhan, ini adalah tindakan penyeimbang dari keluarga Ni. Namun, mereka jelas salah menilai emosi warrior yang. Warrior yang adalah orang gila yang berani melakukan apa saja dan memiliki kekuatan yang kuat. Bisa dikatakan kali ini keluarga Ni menendang plat besi. Di kejauhan, mereka dipukul mundur oleh pedang warrior yang, dan semua orang di keluarga Ni terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu mengerikan. Setelah mendorong mundur 12 pendekar ketiadaan dengan satu pedang, warrior yang tidak bergerak, dia melihat Qiano Lin DKK di samping, dan berkata, semuanya tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan aku menyarankan kalian untuk pergi. Apa maksudmu? Ketua Sekte Tianlan mengerutkan kening. Warrior yang hendak berbicara ketika Torani di sampingnya tiba-tiba berteriak marah, warrior yang, apa yang kamu coba lakukan? Kamu tahu, klan siluman mengincar di luar, jika mereka pergi, puncak Qingtian pasti akan jatuh, dan kemudian seluruh benua akan hilang. Warrior yang menginterupsi Torani secara langsung, jangan katakan itu dengan cara ksatria, kamu tahu lebih baik dari siapapun apa tujuan keluarga Ni kamu. Dengan mengatakan itu, dia memandang Qiano Lin DKK dan berkata, semuanya, keluarga Ni mengatakan bahwa klan siluman menyerang klan manusia, tetapi sekarang kalian juga telah melihatnya. Apakah klan manusia menyerang klan siluman atau klan siluman yang menyerang klan manusia? Mendengar itu, wajah Qiano Lin DKK mesam. Mereka sebenarnya merasa tidak enak sebelumnya,
karena sejak mereka datang ke sini, klan siluman tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang klan manusia, tetapi keluarga Ni menyerang klan siluman terlebih dahulu. Adapun apa yang keluarga Ni katakan sebelumnya, itu terlalu mengada-ada alasannya. Warrior Yang, apakah kamu tahu sesuatu? Pada saat ini, hantu tua Sui dari Sekte Tianlan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Warrior Yang, dan berkata, aku hanya tahu bahwa keluarga Ni ini tidak ragu-ragu untuk menyeret seluruh klan manusia demi keegoisannya sendiri. Omong kosong. Toran Ni berkata dengan dingin, Warrior Yang, kamu tidak perlu menipu orang di sini. Keluarga Ni kami telah menjaga puncak Qingtian selama puluhan ribu tahun. Jika bukan karena keluarga Ni kami, klan manusia sudah mati. Sekarang, klan siluman akan menyerang manusia, dan keluarga Ni kami berdiri di garis depan bersama-sama, dan kamu warrior yang sebagai klan manusia, kamu tidak melindungi klan manusia, tetapi kamu memfitnah keluarga Ni, kamu tidak berhati nurani. Pada saat ini, lelaki tua itu juga berkata, semuanya, aku pikir warrior yang ini mungkin telah dihasut oleh klan siluman, tujuannya untuk menghancurkan klan manusia kita dari internal. Lihatlah kalian, klan siluman belum menembak, mereka sudah pasti sedang menunggu perselisihan internal dalam klan manusia kita. Berbicara tentang ini, suaranya meningkat, menunjuk ke arah warrior yang dia telah mengkhianati klan manusia. Mendengar kata-kata Toran Ni dan lelaki tua itu, alis keluarga raksasa dan sekte di sebelahnya mengerutkan kening. Sejujurnya, apa yang dikatakan lelaki tua dan Toran Ni itu masuk akal. Pada saat ini, hantu tua Sui dari Sekte Tianlan maju dan berkata, semua orang, tidak peduli apa, kita semua adalah klan manusia. Saat ini klan siluman sedang mengincar kita klan manusia, kita benar-benar tidak boleh lanjut bertarung secara internal. Apa yang terjadi sebelumnya benar-benar kesalahpahaman, benar-benar tidak perlu saling membunuh untuk sedikit kesalahpahaman, lebih baik semua orang duduk untuk membicarakannya, ini adalah klan manusia, tidak ada hambatan yang tidak dapat diatasi. Bicara. Toran Ni berkata dengan dingin, bunuh pendekar ketiadaan dari keluarga Ni, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia tidak menyerang sekarang karena dia tahu betul bahwa warrior yang menggunakan benda asing untuk mengangkat jiwa pedang secara paksa, itu hanya sementara, nantinya dia akhirnya akan kembali ke bentuk aslinya. Selama jiwa pedangnya kembali normal, dia pasti akan mendapat serangan balik. Pada saat itu, bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Warrior yang melirik hantu tua Sui DKK dan berkata, aku sudah selesai bicara, itu urusan kalian untuk tindakan yang mau kalian ambil. Setelah berbicara, warrior yang tidak lagi berbicara omong kosong, dia bergerak dan menembak ke arah ujung langit. Bahkan, dia sudah menebak hasilnya. Orang-orang ini pasti tidak akan percaya kata-katanya. Lagi pula, mereka lebih percaya kata-kata keluarga Ni daripada klan siluman. Selain itu, mungkin orang-orang ini juga berpikir bahwa dia memprovokasi hubungan mereka dengan keluarga Ni, dan kemudian dia mengambil keuntungan dari samping. Bahkan, banyak orang mungkin berpikir bahwa dia warrior yang benar-benar telah berlindung pada klan siluman. Ini air susu dibalas air tuba. Lagi pula, apa yang harus dikatakan sudah dikatakan, seperti yang dia katakan, bagaimana melakukannya adalah urusan mereka sendiri. Melihat warrior yang terbang dengan pedangnya menjauh, Toran Ni dengan cepat berkata, hentikan dia, jangan lepaskan dia. Dia akan diserang balik dalam beberapa saat. Suara terdengar, dia bergerak menuju cahaya pedang ujung langit dan mengejarnya. Di belakangnya,
Master keluarga Ni dan para tetua Yuan juga bergerak dengan cepat mengikutinya. Warrior yang dengan paksa mengangkat jiwa pedang, dan dia akan diserang balik. Inilah saat yang tepat untuk membunuh warrior yang. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Di arena, Qianlong DKK saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Qianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Ni ini terus mengatakan bahwa mereka tidak ingin ada pertikaian internal, tetapi merekalah yang memprovokasi pertikaian internal. Kenzi YDKK membawa semua orang pavilion ribuan pembunuhan, dan sekarang mereka ingin meninggalkan wilayah rahasia secepat mungkin dan pergi ke kota kiamat di benua penjara. Setelah waktu yang lama, ruang di sekitar Kenzi YDKK tiba-tiba bergetar, dan kemudian Valet muncul di depan Kenzi YDKK dan berkata, sudah tidak jauh dari pintu keluar batasan wilayah dari wilayah rahasia, kalian pergi sendiri, aku kembali mencari dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan warrior yang sendirian. Kembali. Tidak perlu kembali. Aku akan mengantar kalian nanti. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar dari tempat yang jauh. Melihat lelaki tua ini, wajah Kenzi YDKK berubah drastis. Kalian pergi dulu. Valet menarik kedua tangannya, dan sebuah celah ruang hampa yang besar muncul di depan Kenzi YDKK, tapi pada saat ini, lelaki tua itu maju selangkah dan segera menghampiri Valet. Kamu wanitanya warrior yang, kan? Benar-benar pantas untuk dipukul. Suara terdengar, memutar tangan kanannya menjadi telapak tangan, diarahkan ke pipi Valet. Pupil Valet mengecil, mencoba menghindar, tapi dia ngeri mendapati kecepatannya menjadi sangat lambat. Plok. Suara renyah bergema di arena, Valet memuntahkan beberapa suap darah, lalu jatuh dari ujung langit, dan akhirnya menabrak tanah.